Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rofi Ramadhani, NIM 2023 010119. Saya di sini akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata internasional atau yang disebut HPI. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum perdata internasional atau disebut HPI adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang bersifat lintas batas negara, yaitu ketika terdapat unsur asing atau disebut foreign element dalam suatu peristiwa hukum. HPI menjawab pertanyaan dasar hukum negara mana yang harus diperlakukan ketika suatu sengketa atau hubungan hukum melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Materi dalam saat ini membahas 3 bidang utama HPI, yakni hukum orang dan keluarga, hukum benda, dan hukum perjanjian, masing-masing dengan asas-asasnya tersendiri. Yang pertama adalah hukum orang dan keluarga. Hukum orang dan keluarga dalam HPI mencakup 3 sub bidang utama: perkawinan, perceraian, dan pewarisan. Yang pertama, hukum perkawinan. Dasar hukum di Indonesia. Di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan UP. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perkawinan, meliputi 1. Syarat material, syarat subjektif seperti usia, persetujuan, tidak ada larangan kawin, dan syarat formal, prosedur dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Yang kedua, validitas atau keabsahan perkawinan. Yang ketiga, akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri. Yang keempat, harta perkawinan gologini atau harta bersama. Yang kelima, berakhirnya perkawinan karena kematian atau perceraian. Pasal 57 UP secara khusus mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu perkawinan antara dua orang yang di Indonesia ditunduk pada hukum yang berlainan. Permasalahan HPI dan perkawinan. 2 situasi utama yang menimbulkan masalah HPI dalam konteks perkawinan. Yang pertama, perkawinan antara pihak-pihak yang tunduk pada sistem hukum berbeda. Misalnya, WNI menikah dengan WNA. Di sini muncul pertanyaan, hukum negara mana yang menentukan sah tidaknya perkawinan tersebut? Yang kedua, kewarganegaraan sama, tetapi perkawinan dilangsungkan di luar negeri. Misalnya, 2 WNI menikah di Belanda. Apakah hukum Indonesia atau hukum Belanda yang berlaku? Asas-asas HPI dalam validitas material perkawinan. Terdapat 4 asas utama yang digunakan HPI untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan secara material. Asas pertama, lex legi collaborations atau disebut murni. Validitas material perkawinan itu kan semata-mata berdasarkan hukum dari tempat di mana perkawinan itu diresmikan atau dilangsungkan. Jika perkawinan dilangsungkan di Perancis, maka hukum Perancis lah yang menentukan keabsahan. Asas kedua, asas kewarganegaraan, disebut lex patria. Validitas material perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari negara masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Artinya, setiap pihak harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum negaranya masing-masing. Asas ketiga, lex domicili. Validitas material perkawinan itu kan berdasarkan hukum domisili masing-masing pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Domisili di sini berarti tempat tinggal tetap yang secara hukum, bukan sekedar tempat tinggal sementara. Asas keempat, locus celebrations atau disebut dominasi. Keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum tempat perkawinan melangsungkan, namun tidak mengabaikan persyaratan dari sistem hukum dari pihak sebelum perkawinan. Ini merupakan asas yang lebih komprehensif karena menggabungkan pendekatan 4 pelaksanaan dan hukum personal para pihak. Yang kedua, hukum perceraian. Dalam HPI perceraian juga memunculkan pertanyaan tentang sistem hukum mana yang berlaku. Ada 4 asas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perceraian lintas batas. 1. Lex loci celebres. Perceraian diselesaikan berdasarkan hukum dari
tempat perkawinan semula dilangsungkan. Logikanya karena perkawinan tunduk pada hukum tempat itu, maka pembubarannya pun seharusnya demikian. Yang kedua, nationality, kewarganegaraan bersama. Percaya diatur berdasarkan hukum negara yang menjadi kewarganegaraan bersama pasangan suami istri. Asas ini berlaku ketika keduanya memiliki kewarganegaraan yang sama. Yang ketiga, joining residence atau domicile of choice. Perceraian didasarkan pada hukum tempat tinggal bersama atau domisili yang dipilih pasangan setelah menikah. Ini mencerminkan realita kehidupan sehari-hari pasangan tersebut. Yang keempat, lex fori, hukum tempat gugatan diajukan. Perceraian diselesaikan berdasarkan hukum dari pengadilan tempat gugatan perceraian diajukan. Ini adalah asas yang paling pragmatis karena pengadilan cenderung menerapkan hukumnya sendiri. Terus yang ketiga, hukum perwaris. HPI membedakan dua jenis pewarisan berdasarkan ada tindakan testament atau wasiat. Testament succession, pewaris dengan testament. Pewaris secara tegas menyatakan keinginan melalui testament atau wasiat tentang bagaimana harta peninggalan harus dibagi setelah ia meninggal dunia. Kehendak pewaris menjadi dasar utama. Asas-asas HPI dalam perwaris untuk pewarisan. Untuk benda tetap atau tidak bergerak menggunakan asas lex rei stay atau lex situs, yaitu pewarisan diatur berdasarkan hukum dari tempat benda tetap itu berada atau terletak. Misalnya tanah yang berada di Indonesia diwasi menurut hukum waris Indonesia. Untuk benda bergerak lebih fleksibel dapat menggunakan lex variae, hukum dari negara waris menjadi warga negara saat meninggal, atau lex domisili, hukum dari tempat waris domisili tetap saat meninggal. Yang B, hukum benda. Hukum benda dalam HPI mengatur sistem hukum mana yang berlaku terhadap suatu benda yang menjadi objek sengketa atau transaksi lintas negara. Asas utama klasifikasi benda dalam HPI. Dalam HPI, penentuan hukum yang berlaku atas suatu benda bertumpu pada dua asas pokok. Yang pertama, lex situs atau lex res, hukum dari tempat benda berada atau terletak. Yang kedua, lex fori, hukum dari tempat gugatan atas benda diajukan. Satu, benda tetap atau tidak bergerak. Untuk benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, HPI secara konsisten menggunakan asas lex rei sitai atau lex situs. Artinya, status hukum benda tetap ditentukan oleh hukum dan negara tempat benda itu berada. Di Indonesia, asas ini secara resmi dianut dalam pasal 17 Algemene Verpaligen van Wetgeving atau API, Peraturan Umum Perundang-undangan peninggalan Belanda yang masih berlaku. 2. Benda bergerak. Untuk benda bergerak, HPI menawarkan 3 pilihan asas. Yang pertama, asas nasionalitas, hukum dari negara tempat pemegang hak asas atas benda itu berkewarganegaraan. Yang kedua, asas domisili, hukum dari tempat pemegang hak atas benda tersebut berdomisili. Yang ketiga, lex situs, hukum dari tempat benda itu berada atau terletak sama dengan benda tetap. Yang ketiga, benda tak terwujud atau disebut intangible property. Benda tak berwujud seperti piutang, saham, dan kekayaan intelektual dan instrumen keuangan kompleksitasi tersendiri. HPI menyediakan beberapa asas. Yang pertama, lex pari atau lex domisili, hukum dari negara atau domisili kreditur atau pemegang hak atas benda tersebut. Yang kedua, lex fori, hukum dari tempat gugatan diajukan. Yang ketiga, lex loci kontrak, hukum dari tempat gugatan perjanjian berutang. Yang keempat, the most characteristic connected, hukum dari pihak yang prestasinya dalam perjanjian paling khas dan berkarakteristik. Biasanya pihak yang memberikan prestasi non uang. Kesimpulannya, asas-asas HPI ini bukan bersifat kaku dan tunggal. Dalam praktiknya, hakim atau pihak yang bersengketa harus menganalisis fakta-fakta kasus secara cepat untuk menentukan asas mana yang paling tepat diterapkan. Setiap negara juga dapat memiliki pendekatan yang berbeda, sehingga koordinasi antara sistem hukum menjadi
tantangan hukum dalam HT. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.